Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko hadir. Kali ini akan mempresentasikan materi yang ada di Pengantar Ekonomi Mikro, buku Pengantar Ekonomi Mikro karangan Menkyu yang diterbitkan oleh penerbit Salemba Emban Patri atau Penerbit Salemba 4. Kali ini saya akan membahas tentang demand and supply atau permintaan dan penawaran. Ini adalah materi yang sangat fundamental yang sering kali digunakan oleh para ekonom terkait dengan fenomena kegiatan ekonomi yang ada di dunia. Oke, saya mulai ya. Pertama, masuk ke permintaan atas barang dan jasa atau demand. Apa permintaan barang dan jasa? Itu adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh para pembeli. Jadi ini namanya quantity demanded ya. Quantity demanded atau permintaan atas barang dan jasa. Kata kuncinya adalah jumlah barang dan jasa yang ingin dan mampu dibeli. Jadi bukan cuma ingin tapi juga mampu dibeli, berarti punya uang untuk membeli barang atau jasa tersebut. Nah, hukum permintaan itu jika harga mengalami kenaikan, maka permintaan atas barang dan jasa mengalami penurunan. Jika harga mengalami penurunan, maka permintaan akan meningkat. Nah, hal-hal yang lain dianggap tetap. Jadi hukum permintaan itu jika harga mengalami kenaikan, maka permintaan jika harga sebuah barang mengalami kenaikan, maka permintaan akan barang tersebut akan mengalami penurunan. Sebaliknya, jika harga mengalami penurunan, harga produk mengalami penurunan, maka permintaan atas produk tersebut mengalami kenaikan. Hal-hal yang lain selain harga barang itu dianggap tetap. Nah, ya. Jadi katakanlah misalnya harga mie instan mengalami kenaikan. Nah, price atau harga mie instan mengalami peningkatan. Misalnya ya, maka permintaan akan mie instan itu akan mengalami penurunan dengan asumsi faktor-faktor lain selain harga mie instan itu dianggap tetap atau tidak berubah. Ceteris paribus. Jadi ada hubungan terbalik antara harga dengan permintaan atas barang dan jasa. Berikut ini adalah kurva permintaan. Oke. Horizontalnya adalah kuantitas, sedangkan vertikalnya adalah price atau harga. Nah, kurva permintaan itu memiliki kemiringan yang negatif. Ya, negatif. Jadi katakanlah di sini harga P1, maka jumlah yang diminta adalah Q1. Kalau harga mengalami penurunan dari P1 ke P2, maka jumlah yang diminta itu mengalami kenaikan dari Q1 ke Q2. Jumlah permintaannya. Turun lagi harga dari P2 ke P3, maka kuantitas permintaan juga mengalami peningkatan ke Q3. Dan terakhir kalau turun lagi ke P4, kuantitas permintaan juga mengalami kenaikan. Nah, berarti kalau sebaliknya, harga tadinya awalnya P4, dia naik ke P3, maka kuantitas akan mengalami penurunan. Nah, ya. Begitu juga ketika dari P3 naik ke P2, kuantitas pun turun dari Q3 ke Q2. Nah, ini jadi kurva permintaan ini ya itu memiliki slope atau kemiringan yang negatif. Nah, pergerakan di antara kurva ini, ya, di antara kurva demand ini, pergerakan di sini, nah ini namanya adalah kita sebut movement along the curve, movement along demand curve. Nah, yang menyebabkan pergerakan di sepanjang kurva demand ini adalah harga semata. Faktor-faktor lain selain harga itu dianggap tetap.
Selain bisa bergerak di sepanjang kurva permintaan juga bisa bergeser. Nah, ini ada pergeseran kurva permintaan atau shifting. Ya, pergeseran. Jika ada kenaikan dalam permintaan, nah ini berarti segala perubahan yang meningkatkan permintaan atas barang dan jasa pada setiap harga, kurva permintaan bergeser ke kanan. Jadi kalau ada kenaikan dalam permintaan, kurva permintaan akan bergeser ke kanan. Sebaliknya, jika ada penurunan dalam permintaan, ini segala perubahan yang menurunkan permintaan atas barang dan jasa, maka kurva permintaan akan bergeser ke kiri. Jadi, kalau perubahan terjadi karena faktor harga, itu kurva akan bergerak di sepanjang kurva. Atau movement. Nah, ini movement terjadi karena faktor harga. Nah, kalau perubahan itu selain harga, maka kurva permintaan akan bergeser. Ya, shifting. Katakanlah misalnya, karena angka kelahiran yang turun tajam misalnya, maka permintaan akan popok bayi, diapers, akan mengalami penurunan. Maka kurva permintaan atas popok akan bergeser ke kiri. Nah, itu perubahannya terjadi bukan karena harga, shifting. Tapi kalau harga popok meningkat, maka terjadi penurunan permintaan, tapi dia tidak shifting, dia hanya bergeser, dia hanya bergerak atau movement di sepanjang kurva permintaan. Nah, saya akan nanti akan dijelaskan bagaimana terjadinya pergeseran ini dalam kurva permintaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan pergeseran kurva permintaan atau shifting. Oke, seperti biasa, horizontalnya itu kuantitas, vertikalnya adalah price atau harga. Nah, katakan ini adalah kurva permintaan awal atau D1. Kemudian dia bergeser ke kanan. Nah, ini pada setiap tingkat harga terjadi peningkatan jumlah kuantitas yang diminta. Katakan ya tadi awalnya di sini ya. Nah, di P1. Ini Q1. Nah, ini dia bergeser ke kanan. Ya, bergeser ke kanan. Ada kenaikan dalam permintaan pada harga yang sama, P1. Nah, ini kuantitas yang diminta itu Q2. Harganya sama, tapi permintaan meningkat. Nah, ini disebabkan oleh faktor selain harga. Katakanlah misalnya, sekarang banyak yang minum minuman boba. Nah, karena ada perubahan selera, orang lebih menyukai minuman boba sekarang, maka kurva permintaan akan minuman boba itu bergeser ke kanan. Ada kenaikan dalam permintaan boba, tadinya Q1 jadi Q2 pada harga yang sama. Nah, ini perubahannya terjadi bukan karena faktor harga, tapi karena ada faktor selera dari konsumen atau taste. Selera konsumen berubah, lebih menyukai minuman boba, permintaan akan minuman boba itu meningkat, dia bergeser ke kanan. Nah, kalau bergeser ke kiri, berarti di sini kuantitasnya itu mengalami penurunan. Kuantitas yang diminta mengalami penurunan. Permintaan atas barang dan jasa mengalami penurunan, meskipun harganya sama. Nah, tadi contoh misalnya, terjadi penurunan angka kelahiran yang tajam di suatu negara, katakanlah Jepang atau Singapura, maka permintaan akan popok bayi itu mengalami penurunan. Nah, dia bergeser ke kiri kurvanya. Pada harga yang sama, kuantitas yang diminta itu mengalami penurunan. Karena jumlah bayi yang semakin sedikit, otomatis permintaan atas popok bayi atau diapers juga mengalami penurunan. Nah,
Jadi menyebabkan bergeser ke kanan atau ke kiri adalah faktor selain harga. Kalau dia bergerak di sepanjang kurva ini, naik atau turun, itu disebabkan oleh faktor harga. Nah, movement itu disebabkan oleh faktor price, perubahan pada harga. Kalau harga mengalami peningkatan, permintaan mengalami penurunan. Kalau harga mengalami penurunan, permintaan akan meningkat. Nah, pertanyaannya adalah variabel-variabel apa yang memungkinkan terjadinya penggeseran kurva permintaan ini? Ke kanan, kenaikan dalam permintaan, atau ke kiri, penurunan dalam permintaan. Nah, variabel yang menggeser kurva permintaan, itu yang ada, pertama adalah pendapatan yang dimiliki oleh konsumen, yang diperoleh oleh konsumen. Kemudian ada harga barang terkait. Yang berikutnya adalah selera dari konsumen. Mungkin seleranya berubah. Ada juga ekspektasi atau pengharapan. Dan yang terakhir adalah jumlah pembeli. Di slide-slide berikutnya, saya akan menjelaskan satu persatu apa saja dampak yang terjadi pada kurva permintaan atau pada permintaan atas barang dan jasa jika faktor-faktor ini mengalami perubahan. Oke. Variabel pertama yang menggeser kurva permintaan adalah pendapatan individu. Terkait dengan pendapatan, kita bisa membagi barang menjadi barang normal dan barang inferior. Barang normal, apabila pendapatan naik, maka permintaan atas barang normal juga akan meningkat. Sebaliknya, pendapatan naik, tapi justru permintaan akan barang tersebut turun, maka barang tersebut disebut sebagai barang inferior. Katakanlah tadi minuman boba, dia adalah barang normal. Ketika pendapatan meningkat, permintaan atas minuman boba juga meningkat. Barang inferior, katakanlah misalnya mie instan. Ketika pendapatan meningkat, justru permintaan akan mie instan mengalami penurunan. Nah, oke. Jadi ada barang normal, barang inferior. Kaitannya dengan pendapatan. Jika kondisi perekonomian bagus, terjadi pertumbuhan ekonomi yang positif tinggi, maka pendapatan masyarakat secara rata-rata juga meningkat, akan meningkatkan permintaan barang normal dan menurunkan barang inferior. Jadi kalau barang normal, peningkatan pendapatan, dia akan menggeser kurva ke kanan. Nah, ini kurvanya. Ini D0, ini D1. Peningkatan pendapatan akan menggeser permintaan atas barang normal. Kurva permintaan. Sedangkan pendapatan meningkat, barang inferior justru mengalami penurunan. Ya, ke sini. Oke. Berikutnya adalah variabel yang menggeser kurva permintaan harga barang terkait. Ada barang substitusi dan ada barang komplementer. Kita bahas dulu barang substitusi. Katakanlah misalnya, kita akan melihat permintaan akan tiket bis malam dari Jakarta ke Jogja. Tiket bis malam. Nah, barang substitusi dari tiket bus malam adalah misalnya tiket kereta api. Tiket kereta api. Jika harga tiket kereta api naik, maka permintaan akan tiket bis malam akan meningkat. Nah, meningkatkan permintaan barang lain. Itu barang substitusi. Jadi, jika tiket kereta api naik, maka tiket bis malam akan meningkat. Sebaliknya, jika tiket kereta api turun, maka permintaan akan tiket bis malam juga turun. Jadi barang substitusi ini yang menggantikan fungsinya ya. Hubungannya adalah positif. Ada juga namanya barang komplementer. Katakanlah misalnya antara kopi dan gula. Ini barang komplementer. Jika harga gula naik, maka permintaan kopi akan mengalami penurunan. Harga gula naik,
Berarti orang mengurangi konsumsi kopi, misalnya seperti itu. Nah, dia barang komplementer, barang yang saling melengkapi. Sebaliknya, jika harga gula turun, maka permintaan kopi akan naik. Jadi untuk barang komplementer ada hubungan terbalik antara harga barang komplementer dengan permintaan barang komplementer lainnya. Sedangkan barang substitusi itu ada hubungan positif. Tiket kereta api naik, permintaan tiket bis malam naik. Nah, ini barang substitusi dan barang komplementer. Yang berikutnya adalah variabel yang menggeser kurva permintaan adalah selera, ekspektasi, dan jumlah pembeli. Selera. Perubahan dalam selera merubah permintaan. Nah, tadi misalnya orang sudah mulai banyak berubah seleranya yang katakanlah generasi milenial, mereka membeli minuman boba. Karena ada perubahan selera di generasi milenial terhadap minuman boba, maka jumlah permintaan minuman boba mengalami peningkatan karena ada perubahan selera. Kemudian ada ekspektasi tentang masa depan. Kalau berharap ada kenaikan pendapatan di masa depan, maka orang cenderung akan belanja lebih banyak saat ini. Karena berpikir dia berharap akan dibayar nanti di masa depan. Katakanlah dia beli dengan menggunakan kartu kredit. Nah, ini ada kenaikan dalam permintaan saat ini. Dia merasa akan naik pendapatannya di tahun-tahun berikutnya, maka tidak menunggu sampai tahun-tahun kenaikan pendapatan, dia sudah mengkonsumsi lebih banyak saat ini. Menabungnya lebih sedikit. Nah, kemudian kalau ada kenaikan harga di masa depan, maka kalau ada ekspektasi harga akan naik di masa depan, maka permintaan akan barang tersebut akan mengalami kenaikan saat ini. Nah, jadi konsumen memilih untuk membeli saat ini ketika harganya belum naik. Nah, meningkatkan permintaan. Ini ada fenomena di Indonesia ya. Dulu di zaman Orde Baru, zaman Presiden Soeharto, jika ada waktu itu kenaikan harga bahan bakar yang subsidi, BBM subsidi, selalu dilakukan oleh pemerintah Presiden Soeharto, dilakukan malam hari, jam 10 malam misalnya. Maka ketika ada pengumuman kenaikan harga BBM jam 10 malam, maka orang kemudian membawa kendaraannya menuju SPBU, pom bensin, untuk mengisi bensin. Karena mereka berpikir besok akan naik harganya. Jadi mereka ingin beli pakai harga yang lama saat ini. Nah, itu adalah ekspektasi. Jumlah pembeli meningkat. Ini akan meningkatkan permintaan pasar. Katakanlah Indonesia mengalami pertumbuhan positif jumlah penduduknya. Maka semakin banyak permintaan akan misalnya pakaian. Maka permintaan akan pakaian meningkat. Sebaliknya kalau jumlah penduduk bertumbuh negatif, dalam artian yang meninggal lebih banyak daripada yang lahir, maka akan terjadi penurunan permintaan akan barang dan jasa. Nah, oke. Jadi, Anda sudah mempelajari, saya sudah menjelaskan terkait dengan kurva permintaan, kemudian apa yang menyebabkan pergerakan di sepanjang kurva permintaan, dan apa saja faktor-faktor yang menggeser kurva permintaan. Oke. Nah, permintaan itu adalah kita melihat dari sisi pembeli. Sedangkan yang berikutnya, saya akan membahas tentang penawaran atas barang dan jasa. Ini sekarang kita melihatnya dari sisi produsen, dari sisi yang berproduksi. Nah, apa itu penawaran atas barang dan jasa atau supply? Adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dijual oleh penjual. Jadi penjualnya ingin menjual dan dia memiliki kemampuan untuk menjualnya. Nah, ada namanya hukum penawaran. Tadi ada hukum permintaan, sekarang ada hukum penawaran. Jika harga mengalami kenaikan, maka penawaran atau jumlah yang ingin dan mampu dijual oleh produsen atau penjual juga mengalami peningkatan. Sedangkan apabila harga mengalami penurunan, maka jumlah penawaran akan juga mengalami penurunan. Faktor-faktor lain dianggap tetap.
Jadi ada hubungan positif antara harga dengan jumlah penawaran. Harga naik, maka penawaran naik. Harga turun, penawaran juga mengalami penurunan. Nah, berikut ini adalah kurva penawaran yang memperlihatkan penawaran sebuah produk atau jasa. Nah, ini horizontalnya kuantitas, vertikalnya harga. Nah, kurva penawaran itu memiliki kemiringan yang positif. Beda tadi sama yang permintaan ya. Jadi kalau harganya P1, maka jumlah yang diminta adalah Q1. Nah, harga mengalami peningkatan dari P1 ke P2, maka permintaan juga mengalami peningkatan dari Q1 ke Q2. Nah, katakanlah harga naik lagi dari P2 ke P3, maka jumlah penawaran barang yang ingin dan mampu dijual oleh produsen atau penjual juga mengalami peningkatan dari Q2 ke Q3. Harga naik lagi ke P4, maka jumlah yang ditawarkan juga akan mengalami peningkatan. Nah, jadi ini kurva penawaran memiliki kemiringan atau slope yang positif. Seperti juga yang sudah saya jelaskan pada kurva permintaan, ada movement along the curve, pergerakan di sepanjang kurva permintaan yang disebabkan oleh harga. Di penawaran pun sama, ada movement along the curve. Movement along the curve ini berarti penawaran jumlah barang yang ingin ditawarkan, yang ingin dan mampu dijual oleh penjual itu mengalami kenaikan atau penurunan. Ini disebabkan oleh faktor harga barang, price. Nah, pergeseran kurva penawaran atau shifting ya, ini terjadi oleh faktor-faktor selain harga barang. Jadi, kenaikan dalam penawaran, segala perubahan yang meningkatkan penawaran atas barang dan jasa pada setiap harga, kurva penawaran bergeser ke kanan. Adapun penurunan dalam penawaran, segala perubahan yang menurunkan penawaran atas barang dan jasa pada setiap harga, kurva penawaran bergeser ke kiri. Selanjutnya saya akan jelaskan secara grafis terkait dengan pergeseran kurva penawaran. Berikut ini adalah grafik yang menggambarkan pergeseran kurva penawaran. Sumbu horizontal kuantitasnya, sumbu vertikal adalah harga. Nah, ini adalah awalnya kurva penawaran 1. Positif ya. Kemudian terjadi pergeseran ke kanan. Nah, ini ke kurva S2. Berarti ada kenaikan dalam penawaran pada harga yang sama. Jadi katakanlah awalnya ada harga 1, maka kuantitas yang ditawarkan adalah Q1. Kemudian bergeser ke kanan karena ada perubahan selain pada harga, menyebabkan kurva penawaran bergeser ke kanan. Pada harga yang sama P1, cuma sekarang kuantitas yang ditawarkan adalah Q2, mengalami kenaikan. Nah, kemudian juga kalau terjadi pergeseran kurva penawaran ke kiri, nah ini kurva yang ketiga, misalnya penawaran ketiga, terjadi penurunan dalam penawaran, tadinya Q1 menjadi Q3. Nah, ya. Ini mengalami penurunan jumlah yang diminta, jumlah yang ditawarkan, pada harga yang sama. Jadi kalau terjadi perubahan selain pada harga barang, kurva penawaran bisa bergeser ke kanan, yang berarti ada permintaan kenaikan jumlah penawaran, atau dia bergeser ke kiri, ada penurunan dalam jumlah yang ditawarkan yang ingin dan mampu dijual oleh produsen. Nah, pertanyaan berikutnya adalah variabel-variabel apa saja yang bisa menggeser kurva penawaran. Yang pertama adalah harga dari input. Contohnya misalnya bahan baku, upah tenaga kerja, terus teknologi, ekspektasi, dan jumlah penjual. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara mendetail
masing-masing variabel yang bisa menggeser kurva penawaran. Bisa ke kanan atau bisa ke kiri ya. Yang pertama itu adalah variabelnya adalah harga input. Nah, harga input penawaran memiliki hubungan yang terbalik dengan harga-harga input. Misalnya harga bahan baku. Jadi katakanlah misalnya produsen kedelai itu menghadapi fluktuasi harga, produsen tempe dan tahu menghadapi fluktuasi pada harga bahan bakunya, yaitu harga dari kedelai. Nah, kedelai ini termasuk komoditas internasional, jadi harganya itu ditentukan oleh pasar internasional. Nah, ketika harga bahan baku naik, maka produsen tahu dan tempe juga akan mengalami kesulitan kalau dia ingin menjual pada harga yang sama, tentu mengalami kerugian. Akhirnya daripada mengalami kerugian, maka supply ataupun penawaran akan mengalami penurunan. Nah, jadi si produsen tempe dan tahunya akan berproduksi tahu dan tempe pada jumlah yang lebih sedikit dari yang seharusnya. Bahkan kadang-kadang berhenti berproduksi jika kenaikan harga kedelainya begitu tinggi. Nah, ini contoh yang sering terjadi di Indonesia. Kenaikan harga input akan mengurangi penawaran. Nah, ini dia. Turunnya harga input akan meningkatkan penawaran. Jadi input di sini bahan baku, tenaga kerja langsung, nah itu harga inputnya. Ya, oke. Variabel berikutnya adalah teknologi. Kemajuan teknologi dapat mengurangi biaya perusahaan sehingga meningkatkan penawaran. Jadi kalau biaya perusahaan menurun, produsen ingin dan mampu menjual lebih banyak, menawarkan lebih banyak. Nah, jadi kalau kemajuan teknologi bisa mengurangi biaya perusahaan, dalam artian di sini ditemukan teknologi yang bisa mengurangi penggunaan bahan baku, kemudian bisa produksi secara massal sehingga biayanya per unitnya menjadi lebih murah, maka produsen akan meningkatkan penawaran. Berikutnya adalah ekspektasi di masa depan. Ini mempengaruhi penawaran saat ini. Harga yang lebih tinggi di masa depan akan mengurangi jumlah penawaran. Jadi kalau harga inputnya diperkirakan meningkat di masa depan, tadi harga kedelai diperkirakan meningkat di masa depan, maka akan mengurangi jumlah penawaran. Berikutnya adalah jumlah penjual. Semakin banyak jumlah penjual, maka semakin meningkatkan penawaran. Nah, jadi semakin banyak penjual, semakin banyak barang yang ditawarkan. Nah, ini kayak contoh misalnya, beberapa tahun terakhir ini banyak sekali kedai kopi yang dibuka ya, atau kafe yang menjual kopi. Nah, ini meningkatkan jumlah penawaran kopi di pasar. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau permintaan dan penawaran itu kita gambarkan secara bersamaan? Nah, ada kondisi atau situasi yang disebut dengan istilah equilibrium. Nah, ini adalah kondisi saat harga di pasar telah mencapai jumlah permintaan itu sama dengan jumlah penawaran. Jumlah penawaran ya. Jadi equilibrium terjadi saat harga di pasar mencapai saat jumlah permintaan itu sama dengan jumlah penawaran. Harga equilibrium itu menyeimbangkan antara jumlah permintaan atau quantity demanded dan jumlah penawaran atau quantity supply. Adapun kuantitas equilibrium adalah jumlah permintaan dan jumlah penawaran pada harga equilibrium. Nah, berikut ini saya akan jelaskan kurva permintaan dan penawaran digabung dan memunculkan kondisi equilibrium. Jadi ada kuantitas dan permintaan. Nah, ini adalah kurva permintaan, kemudian adalah kurva penawaran. Nah, perpotongan antara kurva permintaan dan penawaran ya di sini. Nah, ini adalah harga equilibrium dan yang di bawah adalah kuantitas equilibrium. Jadi harga di keseimbangan. Perpotongan antara kurva penawaran dan kurva permintaan. Tapi equilibrium ini sifatnya tidak statis ya, dia dinamis.
Kalau ada faktor yang bisa menggeser kurva permintaan, maka harga equilibrium akan meningkat atau menggeser kurva penawaran. Oke. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi ketika terjadi dinamika di pasar. Ada namanya kelebihan atau surplus penawaran. Ini terjadi saat jumlah penawaran lebih besar daripada jumlah permintaan. Jadi lebih banyak barang yang tersedia di pasar dibandingkan permintaan akan barang tersebut. Nah, itu memunculkan tekanan terjadinya penurunan harga. Nah, ini produsennya atau penjualnya lebih baik menurunkan harga untuk meningkatkan permintaan akan barang dan jasa yang dia supply, yang ditawarkan ke pasar, daripada barang yang ditawarkannya itu tidak laku, kemudian misalnya membusuk atau kadaluarsa atau rusak dan segala macam. Nah, ini akan memunculkan pergerakan sepanjang kurva permintaan dan kurva penawaran. Nah, ketika harga sudah mulai turun, jumlah permintaan akan meningkat, jumlah penawaran akan menurun. Ingat ya, hukum permintaan dan hukum penawaran. Jadi kalau harga turun, permintaan naik dan penawaran mengalami penurunan. Nah, seperti apa ya kejadiannya? Nah, berikut ini adalah grafik yang memperlihatkan terjadinya kelebihan atau surplus penawaran. Oke. Nah, kondisi awal suplai penawaran dan kurva permintaan. Nah, katakanlah harga di atas equilibrium. Harganya 25.000, maka produsen mau menawarkan 100 unit. Nah, di sini. Tapi pada harga 25.000 itu konsumen hanya mau barang yang ditawarkan ini sebanyak 50 unit. Nah, makanya terjadi kelebihan atau surplus penawaran sebanyak 50 unit. Nah, ini nanti akhirnya terjadi penurunan harga 20.000. Ketika harga turun, permintaan akan meningkat. Nah, ini ya, movement along the curve. Sebaliknya, penawaran akan mengalami penurunan. Nah, dia akan mencapai equilibrium di harga 20.000 misalnya. Nah, ini kuantitasnya adalah 80. Ya, jadi sekali lagi awalnya harganya 25.000, produsen ingin menawarkan 100 unit, tapi konsumen hanya mau kalau 25.000 harganya 50. Ini membuat adanya tekanan untuk menurunkan harga. Harganya turun jadi 20.000, ketika harga turun permintaannya meningkat. Sebaliknya penawaran menurun dan akhirnya terjadi harga keseimbangan lagi di Rp20.000. Oke. Nah, bagaimana kalau terjadi kekurangan atau shortage penawaran? Ini terjadi karena saat jumlah permintaan lebih besar daripada jumlah penawaran. Ya, jadi permintaan akan barangnya meningkat, ada perubahan selera pelanggan, segala macam. Nah, tapi jumlah penawarannya tidak memadai. Nah, ini yang terjadi di 2022 ini, itu ketika COVID sudah mulai melandai, sudah mulai berkurang jauh, aktivitas masyarakat mobilitasnya meningkat, itu demand-nya, permintaannya meningkat. Tapi karena semasa COVID banyak pabrik-pabrik yang tutup, segala macam, maka penawarannya, supply-nya itu meningkat, tapi peningkatannya lebih kecil daripada permintaan. Mengakibatkan jumlah permintaan lebih banyak daripada jumlah yang bisa ditawarkan oleh produsen. Nah, ini memunculkan tekanan adanya kenaikan harga. Jadi karena barangnya sedikit, lebih daripada permintaannya, maka harga akan naik. Nah, akan terjadi pergerakan sepanjang kurva permintaan. Kalau harga naik, maka jumlah permintaan akan menurun. Tapi ketika harga naik, jumlah penawarannya akan meningkat. Jadi permintaannya akan turun, ya, penawarannya, supply-nya akan naik. Nah, seperti apa kurvanya? Berikut ini adalah kurvanya. Oke. Nah, ini ada kurva penawaran dan ada kurva permintaan. Katakanlah harganya di 12.000. Maka konsumen ingin membeli sebanyak 120.
Tapi kalau harga 12.000, produsen hanya ingin menawarkan barang sebanyak 50. Nah, ini terjadi shortage, kekurangan barang di pasar atau barangnya langka di pasar. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya kenaikan harga. Nah, harganya naik jadi 20.000. Ketika harga naik 20.000, permintaan akan mengalami penurunan. Sebaliknya, penawaran akan mengalami kenaikan. Nah, dia sampai di harga 20.000, maka jumlah permintaan akan turun menjadi 80, sebaliknya penawaran akan naik dari 50 ke 80 dan mencapai kondisi equilibrium. Dengan demikian berakhir sudah pembahasan saya terkait dengan permintaan dan penawaran. Berikut equilibrium untuk mata ajar pengantar ekonomi mikro. Jangan lupa untuk mengunjungi perbisalemba.com, dapatkan koleksi-koleksi buku terkini dari Perbisalemba. Kemudian silakan kunjungi e-learning perbisalemba.com yang berisikan video pembelajaran, kemudian juga soal-soal dan pembahasan komprehensif dan persiapan menghadapi UTS dan UAS. Dan juga ada training perbisalemba.com yang mengadakan training 100% secara daring. Silakan kunjungi untuk mengetahui training apa saja. Dan jika Anda ingin membeli buku original terbitan Perbisalemba secara daring, silakan kunjungi lexikabookstore.com. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada berbagai kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih.